Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah selalu diberi kesehatan semua. Baiklah, kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia saya ingin menjelaskan mengenai proposal. Kita semua tidak asing dengan yang namanya proposal. Tetapi kita semua kadang tidak tahu apa sih proposal itu, apa sih isi proposal itu. Baiklah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proposal. Baiklah, yang kita ingin bahas sekarang yang pertama adalah pengertian proposal. Lalu yang kedua adalah fungsi proposal. Dan yang ketiga, tujuan penulisan proposal. Yang keempat, sistematika penulisan proposal penelitian. Baiklah, marilah kita pelajari atau kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan proposal itu? Kadang kita bertanya-tanya, kita sudah melihat proposal tetapi kadang kita tidak tahu apa sih proposal itu. Proposal itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Jadi yang namanya proposal itu menurut KBBI itu rencana atau rancangan sistematis yang matang, yang diteliti dan dibuat peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Penelitian apakah? Nah, penelitian menurut apa yang kita teliti. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah fungsi proposal. Baiklah, kita akan bahas 5 fungsi proposal. Fungsi yang pertama, proposal itu untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi fungsinya itu untuk melakukan atau meneliti yang hubungannya dengan agama, terus sosial, terus budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, proposal itu fungsinya untuk mengajukan suatu tender dari berbagai macam lembaga. Dan yang ketiga, fungsinya itu untuk mendirikan suatu usaha. Jika kita mendirikan suatu usaha, kita harus mengajukan yang namanya proposal. Lalu fungsi yang keempat itu mengadakan acara kegiatan. Jika kita ingin mengadakan acara kegiatan apapun itu yang berhubungan dengan masyarakat, itu kita harus mengajukan atau membuat proposal. Lalu yang kelima atau yang terakhir, fungsinya itu mengajukan dana pada lembaga untuk bantuan. Nah, kadang kita membuat proposal itu bisa untuk mengajukan dana atau mencari dana saat kita mengadakan suatu kegiatan. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga itu tujuan proposal. Proposal itu mempunyai tujuan. Yang pertama apa? Tujuan yang pertama itu agar mendapatkan bantuan dana. Ketika kita mengadakan acara lalu dana kita kurang atau dana kita ingin dilebihkan, kita harus mengajukan proposal. Kedua itu agar mendapatkan perizinan suatu acara. Jika kita misalnya melakukan acara band atau acara jaran kepang atau acara kesenian yang lainnya, itu harus mengajukan proposal biar mendapat izin dari pihak setempat atau pihak yang berwajib. Lalu yang ketiga itu proposal agar mendapatkan dukungan. Ternyata dalam proposal itu ada tujuannya untuk kegiatan itu agar didukung oleh masyarakat. Lalu yang keempat itu agar mendapatkan sponsor. Nah, biasanya kita kalau mengadakan acara itu bisa mendapatkan sponsor itu yang pertama harus menggunakan proposal. Sponsor itu kadang ada yang memberi materi, kadang juga ada yang memberi produk-produk yang ditawarkan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu sistematika penulisan proposal penelitian. Dalam proposal itu ternyata ada sistematika penulisannya. Yang pertama itu harus ada latar belakang. Lalu yang kedua, batasan masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. Yang ketujuh, metode penelitian. Yang kedelapan, objek penelitian. Yang kesembilan, metode pengumpulan data.
Yang ke-10 metode analisis data. Yang ke-11 hasil yang diharapkan. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir itu daftar pustaka. Untuk sistematika penulisan proposal saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Baiklah, pembelajaran mengenai proposal cukup di sini, hanya 4 yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya saya sampaikan pertemuan yang akan datang. Tetap di rumah, tetap belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.